Temuan HGB di Sidoarjo, Pemprov dan BPN Jawa Timur terjunkan tim investigasi. DPRD Kota Surabaya minta Pemkot waspadai HGB Laut Surabaya. Dampak banjir Grobogan, 8 perjalanan kereta api terlambat tiba di tujuan. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Saudara, terkait viralnya temuan hak guna bangunan atau HGB di Sidoarjo, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyatakan Pemprov belum pernah menemukan rekomendasi perizinan status HGB di Laut Sidoarjo. Karena itu Pemprov menerjunkan tim investigasi di bawah Dinas Kelautan Jawa Timur. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menjelaskan garis pantai 0 hingga 12 mil merupakan kewenangan Pemprov. Hingga saat ini belum ada rekomendasi status HGB yang diajukan ke Pemprov. Padahal status HGB di Laut Sidoarjo sudah ada sejak tahun 1995 dan berlaku hingga 2026. Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah atau RW nomor 10 tahun 2023, seharusnya tidak ada daratan yang sampai ke laut. Untuk menyelidiki HGB di Laut Sidoarjo, Pemprov berkoordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jawa Timur dan membentuk tim investigasi di bawah Dinas Kelautan. Saya berkoordinasi dengan Kanwil BPN ya, bahwa memang ada HGB 2 HGB berapa hektar itu ya, dan tentu kita sedang menurunkan investigasi dari Dinas Kelautan. Ya, tadi juga saya dengan Pak Bupati karena wilayahnya Sedati ada juga di Sidoarjo, tentunya bahwa itu tahun 95 kalau nggak salah ya. Jadi sebetulnya produk lama gitu. Dan tentu kita tunggu hasil investigasi dari tim kami dan yang sudah berkoordinasi. Tapi itu kalau kita lihat bahwa dari provinsi RT RW yang sudah kita tetapkan di tahun nomor 10 tahun 2023, ya memang tidak ada RT RW daratan itu sampai ke koordinat itu. Tapi ditemukan memang ada. Tak hanya Pemprov, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Jawa Timur juga menerjunkan tim untuk melakukan investigasi. Investigasi mendalam perlu dilakukan untuk memastikan fungsi hak guna bangunan atau HGB di perairan tersebut. Berdasarkan data BPN Jawa Timur, ada 2 perusahaan yang memegang 3 sertifikat HGB di perairan Sidoarjo, yakni PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. Namun tidak dijelaskan 2 perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Terkait hal ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Lampri mengatakan HGB yang berada di atas perairan Sidoarjo terbit sejak tahun 1996 hingga 2026. BPN Jawa Timur akan menerjunkan tim investigasi untuk memastikan fungsi HGB di perairan tersebut. Ini karena banyak faktor yang mungkin terjadi. Salah satunya hilangnya tanah karena abrasi yang mungkin terjadi selama kurun waktu dari tahun 1996 silam. Sesungguhnya HGB itu berada di Desa Sekorotambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Terus yang mau ditanyakan apa? Ada 2 pemilik kalau nggak salah. Ada 3 HGB, HGB 3, 4, dan 5. Salah satu pemiliknya adalah PT Inti Permata kalau nggak salah. Surya Inti Permata. Dan PT Panca Semeru Cemerlang.
Saudara, temuan terbitnya hak guna bangunan atau HGB seluas 656 hektar di atas perairan Laut Sidoarjo dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelarangan pemanfaatan ruang di perairan. Dan berikut kami hadirkan data 3 HGB di atas perairan Laut Sidoarjo yang kami rangkum dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jawa Timur. Seperti diketahui, media sosial X dihebohkan dengan temuan terbitnya hak guna bangunan atau HGB seluas 656 hektar di atas perairan Laut Sidoarjo. Temuan itu diungkap melalui akun X @tantowi yang viral dalam beberapa hari terakhir ini. Setelah temuan pagar misterius di Tangerang, Banten yang memiliki sertifikat HGB, kali ini media sosial X dengan akun @tantowi mengungkapkan temuan terbitnya HGB seluas 656 hektar di atas perairan Laut Sidoarjo. Temuan ini berdasarkan penelusuran dari aplikasi Bumi milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN). Dari akun @tantowi telah mendapat tayangan hingga ratusan ribu pengunjung. Sedangkan lokasi yang memiliki HGB tersebut berada di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, yang awalnya dikira berada di perairan Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan tidak ada HGB di atas hak pengelolaan atas lahan atau HPL di Laut Surabaya. Hal ini menjawab adanya temuan status HGB di Laut Sidoarjo yang berbatasan dengan Surabaya hingga mencapai 656 hektar. Ditemui di Balai Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan terkait temuan HGB seluas 656 hektar yang ramai diberitakan. Eri Cahyadi memastikan bahwa wilayah itu bukan berada di wilayah Surabaya, melainkan masuk di wilayah Sidoarjo. Eri Cahyadi juga memastikan tak ada HGB di atas HPL yang berada di wilayah Laut Surabaya. Ia berkomitmen untuk tidak merubah tata ruang, tata wilayah Surabaya, terutama wilayah mangrove yang mayoritas berada di pesisir timur Surabaya. Tapi setelah kita cek, kita sampaikan ke teman-teman, tidak ada yang mengeluarkan teman-teman HGB HPL. Yang kedua, juga kami ini mempertahankan bagaimana mangrove menjadi tempat untuk menahan aliran air laut untuk masuk ke kota Surabaya. Sehingga selalu saya katakan kita akan mempertahankan ruang terbuka hijau. Sehingga ketika kemarin setelah rame, alhamdulillah saya koordinasi dengan BPN, ada informasi ternyata itu adalah wilayah Sidoarjo. Jadi kemarin separuh nanggung ikut separuh Surabaya, pulaunya separuhnya ikut Sidoarjo. Eri Cahyadi menambahkan pembangunan wilayah harus sesuai dengan tata ruang wilayah dan tidak boleh dilanggar. Seperti diberitakan sebelumnya, viral di media sosial, netizen X menemukan status hak guna bangunan seluas kurang lebih 656 hektar area di Laut Surabaya. Berdasarkan aplikasi Bumi, hal ini seperti yang tengah menjadi polemik di Laut Tangerang. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pimpinan DPRD Surabaya meminta Pemkot terus mengawasi kawasan pesisir pantai timur Surabaya demi mencegah adanya klaim HGB atas hak pengelolaan atas lahan atau HPL di Laut Surabaya. Wakil Rakyat juga mengimbau Pemkot berkirim surat ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional BPN Jawa Timur terkait perizinan di wilayah pesisir laut. Dua hal yang terpisah itu tadi. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni mengatakan klaim HGB di atas HPL di Laut Surabaya seluas 656 hektar tidak terbukti masuk daerah teritorial Surabaya, melainkan Sidoarjo.
Meski demikian, ia meminta Pemkot Surabaya terus meningkatkan kewaspadaan dan mengawasi secara intensif wilayah pantai timur Surabaya agar tidak dimiliki secara tidak patut oleh pengembang. Hal ini dapat merugikan warga Surabaya, salah satunya perizinan HGB. Arif Fatoni juga meminta Wali Kota Eri Cahyadi berkirim surat ke Kanwil BPN Jawa Timur agar tidak menerbitkan permohonan hak di sepanjang kawasan pantai timur Surabaya. Kami berharap pemerintah kota lebih mengintensifkan lagi pengawasan terhadap pantai timur Surabaya agar tidak dimiliki secara tidak patut oleh pengembang-pengembang yang mungkin itu merugikan kepentingan warga Surabaya di masa-masa yang akan datang. Nah, kalau boleh, saya berharap Wali Kota memberikan surat tertulis kepada kantor pertanahan BPN Kanwil Jawa Timur agar tidak menerbitkan permohonan hak di sepanjang kawasan pantai. PSSI dan UNESA jalin kerjasama Sport Science. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, perjalanan kereta di wilayah KAI Daob 8 Surabaya dialihkan dan terlambat tiba di tempat tujuan dampak banjir di Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah. Ada 8 perjalanan kereta terlambat tiba hingga molor 90 menit. Ada 8 perjalanan keberangkatan maupun kedatangan kereta api terlambat tiba di Stasiun Pasar Turi, Surabaya. Hal ini dampak jalur kereta api antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati Grobogan tergenang banjir. Keterlambatan datang kereta api ini karena rute perjalanan dialihkan ke jalur lintas selatan dan tengah, sehingga waktu tempuh lebih lama hingga 90 menit dari biasanya. PT KAI Daob 8 Surabaya mengirimkan kereta luar biasa bermuatan batu balas untuk membantu PT KAI Daob 4 Semarang menormalisasi jalur yang terendam banjir. Ada 12 gerbong kereta luar biasa diberangkatkan dengan memuat 219 ton batu balas. Sementara itu sampai dengan sore ini ada sekitar 8 perjalanan kereta api jarak jauh yang beroperasi dari Stasiun Surabaya Pasar Turi, baik itu keberangkatan ataupun kedatangan mengalami perubahan pola operasi. Akibat dari perubahan pola operasi tersebut, waktu tempuh menjadi semakin bertambah sekitar 90 menit dan PT KAI Daob 8 Surabaya memohon maaf kepada masyarakat khususnya pelanggan kereta api yang terdampak. Sementara itu, PT KAI Daob 8 Surabaya juga siap mengembalikan uang tiket penumpang 100% apabila ada pembatalan keberangkatan dampak pengalihan perjalanan kereta api. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, saudara, banjir yang menggenangi jalur kereta api antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah membuat keberangkatan kereta api Daob 8 dari Stasiun Pasar Turi, Surabaya dialihkan. Ada 3 perjalanan kereta yang terpaksa dialihkan lebih jauh karena jalur tidak bisa dilalui karena banjir. Banjir yang terjadi di wilayah Grobogan, Jawa Tengah membuat jalur kereta api antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati tergenang air. Selain menutup jalur kereta api, banjir juga menggerus bantalan rel yang berakibat jalur tidak bisa dilalui. Kondisi ini berdampak pada keberangkatan kereta api dari Stasiun Pasar Turi, Surabaya dan sebaliknya terpaksa dialihkan, yaitu kereta api Ambarawa Express relasi Surabaya-Semarang, kereta Sembrani relasi Surabaya-Jakarta, dan kereta Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya-Jakarta. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya Lukman Arif, pengalihan perjalanan kereta dengan waktu tempuh lama terpaksa dilakukan demi keselamatan penumpang. KAI Daob 8 Surabaya akan terus berkoordinasi dengan KAI Daob 4 Semarang untuk memastikan jalur sudah aman dan bisa dilalui perjalanan kereta.
Dari sorotan olahraga diinformasikan klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach telah mencapai kesepakatan menarik Kevin Dix, salah satu pemain timnas Indonesia untuk bergabung. Dix memiliki prestasi tampil pada 16 ajang Superliga dan mampu mencetak 4 gol dan 3 assist. Tawaran yang lebih meyakinkan. Kevin Dix tinggal menjalani tes medis dan menyelesaikan dokumen pada pekan ini. Dix mencatatkan 16 ajang di Superliga dan mencetak. Manajemen Madura United FC merekrut pelatih baru dari Argentina, Alfredo Vera. Pelatih baru ini menggantikan pelatih sebelumnya asal Portugal, Paulo Menezes. Alfredo Vera resmi melatih Laskar Sapekrab untuk mengarungi sisa kompetisi Liga 1 Indonesia. Pemilihan pelatih 52 tahun ini salah satunya adalah adaptasi di Indonesia. Ia juga memiliki sejumlah prestasi bagus, salah satunya berhasil membawa Persebaya Surabaya juara Liga 2 dan sekaligus promosi ke Liga 1. Saat ini klub kebanggaan warga Madura menempati dasar klasemen sementara Liga 1 dengan 12 poin dari 3 kali menang, 3 imbang dan 13 kali kalah dari 19 laga yang dijalani. Manajemen menilai Alfredo Vera mampu dongkrak prestasi klub Madura United bersaing dengan kontestan lain di kompetisi teratas sepak bola tanah air Liga 1. Cuma kerja untuk kita tahu situasi tim dari awal sudah tidak susah dari awal. Kita lihat posisi tim sekarang di posisi mana, ya kita akan berusaha semaksimal bisa untuk bisa bantu tim, no? dari posisi saya. PSSI dan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA menjalin kerjasama Sports Science atau ilmu yang menerapkan prinsip sains guna meningkatkan prestasi Timnas Putri Indonesia. Nantinya tim dari Sports Science UNESA secara rutin akan memantau performa Timnas Putri Indonesia, meningkatkan fisik, teknik, taktik, dan psikis para pemain. Universitas Negeri Surabaya UNESA dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI sepakat menjalin kerjasama strategis dalam pengembangan dan penguatan tim nasional sepak bola putri Indonesia. Program kerjasama ini diluncurkan di Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan, Surabaya. Kerjasama ini merupakan langkah strategis dan berkelanjutan UNESA dan PSSI dalam meningkatkan prestasi timnas putri Indonesia berbasis sport science. Pasalnya, untuk meningkatkan performa timnas putri dari sisi fisik, teknik, taktik, dan psikis, diperlukan sport science. Menurut Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA Dwi Cahyo Kartiko, pihaknya menerjunkan satu tim yang berjumlah 15 orang dari berbagai lintas fakultas untuk mendukung kerjasama sport science dengan timnas putri Indonesia. Mereka akan terus mengawal timnas putri hingga performa mereka meningkat drastis. Dalamnya memang bagaimana keberadaan sport science untuk mendukung dari sepak bola putri yang ada yang sekarang di Indonesia. Sementara itu, anggota Exco PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengatakan kerjasama ini untuk memperkuat ekosistem sepak bola putri. Targetnya peringkat timnas putri Indonesia pada tahun lalu yang berada di posisi ke-109 kemudian naik ke posisi ke-97 bisa naik lagi melalui kerja keras dan kerjasama dengan sejumlah pihak, salah satunya dengan UNESA. Dengan kerjasama maksimal dari semua pihak mendukung timnas putri merasa tidak berjuang sendiri. Jadi kita akan mendapatkan prestasi yang lebih baik dan maksimal. PSSI memasang target untuk timnas putri di bawah asuhan pelatih Satoru Mochizaki atau Coach Mochi bisa mencetak prestasi di Piala ASEAN Women Championship 2025 yang rencananya akan diputar di Jakarta Juli mendatang. Mahendra Trigenanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Menikmati surga tersembunyi di lereng Gunung Semeru akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Saudara, Lumajang kini memiliki destinasi wisata baru bak surga tersembunyi di lereng Gunung Semeru yang bernama Grojogan Sewu. Di sini sumber mata air yang sangat banyak dan tersusun rapi membentuk air terjun yang indah, sehingga wisatawan betah berlama-lama. Jika beruntung, pengunjung juga bisa melihat pelangi di balik butiran air terjun. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Inilah air terjun Grojogan Sewu. Berada di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Grojogan Sewu menjadi destinasi wisata baru bagi pecinta keindahan alam. Percikan ribuan air yang jatuh dari ketinggian tepi membentuk pesona alam asri dan indah. Bahkan, butiran air sesekali membentuk pelangi. Tidak heran jika banyak pengunjung dari dalam dan luar negeri datang ke tempat ini. Dari data Dinas Pariwisata, setiap tahun itu ada peningkatan. Karena sekarang Tumpak Sewu ini sudah menjadi destinasi favorit yang ke-6 di Pulau Jawa. Dari data pariwisata, ini setahun ya Bu Yuli, itu kurang lebih 76.000. Untuk Kapas Biru itu setahunnya yang berkunjung sudah 6.000. Wisata air terjun Grojogan Sewu dikelola oleh badan usaha milik desa setempat. Pemerintah terus memperbaiki akses dan mengembangkan fasilitas wisata agar pengunjung betah berlama-lama menikmati keindahan alam di Pronojiwo ini. Lebih dekat pemandangannya daripada di Tumpak Sewu. Kalau panorama menurut saya ini paling bagus dari Grojogan Sewu ini, mantap. Apa aja yang bisa dilihat di sini? Pemandangannya lebih jelas, kemudian jaraknya ke air terjunnya itu lebih jelas, kemudian pelangi kita bisa lihat lebih jelas, batu-batuan, semuanya lebih jelas dari sini, mantap. Selain bisa menikmati pesona air terjun, pengunjung juga bisa menikmati jangkau tur, yakni berkeliling hutan pinus dengan menggunakan jeep terbuka. Biaya sewa mobil jeep sampai Rp650.000 per 4 jam. Sedangkan untuk tiket masuk ke Grojogan Sewu saat ini masih digratiskan. Tim Liputan Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.